Kiai Hamid adalah seorang ulama yang sangat dihormati di desanya. Sejak muda, ia dikenal memiliki ilmu yang luas dalam agama dan kehidupan sosial. Orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk meminta petunjuk dan nasihat darinya. Keputusan-keputusan yang diambilnya selalu bijaksana, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah penyejuk hati bagi banyak orang. Kiai Hamid adalah contoh nyata bahwa agama dan dunia dapat berjalan beriringan. Tidak hanya ilmu agama yang ia dalami, tetapi juga perhatian terhadap kesejahteraan umat. Ia sering menyantuni fakir miskin, membantu yang membutuhkan, dan selalu berusaha agar kehidupannya bermanfaat untuk sesama. Sudah 10 kali ia menunaikan ibadah haji, suatu pencapaian yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Haji bagi Kiai Hamid bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kehidupan Kiai Hamid memang terlihat sempurna di mata banyak orang. Ia dihormati sebagai sosok yang saleh, peduli kepada umat, dan penuh dengan kebaikan. Setiap kali ia mengisi pengajian, ribuan orang datang mendengarkan ceramahnya. Dari setiap kata yang ia sampaikan, banyak yang merasa terbimbing dan mendapat pencerahan. Tak jarang, ia didaulat menjadi imam dalam acara besar di desa itu, dan setiap langkahnya selalu menjadi contoh teladan. Namun, di balik semua kebesaran itu, Kiai Hamid tetap seorang manusia biasa. Ia memiliki kehidupan pribadi yang tidak selalu berjalan mulus. Seperti kebanyakan orang, Kiai Hamid juga menghadapi dilema dan perasaan yang terkadang ia simpan rapat-rapat. Suatu hari, ia merasa resah dan gelisah. Entah mengapa, hatinya merasa berat, seolah ada yang hilang dalam hidupnya. Ia mencoba mencari kedamaian melalui doa, berzikir, dan memperbanyak amal ibadah. Namun perasaan tersebut tetap menghantui. Suatu malam, dalam kesendirian, Kiai Hamid duduk termenung di depan musola. Angin malam yang sejuk menambah ketenangan hatinya. Namun bayang-bayang kegelisahan tetap ada. Tiba-tiba, matanya terasa berat, dan ia pun tertidur di tempat itu. Dalam tidurnya, Kiai Hamid bermimpi aneh. Ia melihat dirinya sedang berjalan di sebuah padang luas yang penuh dengan cahaya. Tiba-tiba, ia terjatuh ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam. Di dalam lubang itu, ia merasa seperti berada di dalam kegelapan yang pekat. Ia mendengar suara-suara yang tidak bisa ia pahami, dan tiba-tiba ada tangan yang menariknya ke atas. Ketika ia membuka mata, ia terbangun dan mendapati dirinya masih duduk di depan musola. Namun, perasaan aneh itu masih ada, seolah mimpinya bukan sekadar mimpi biasa. Hari-hari berlalu, namun Kiai Hamid tidak bisa melupakan mimpi tersebut. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suatu pagi, setelah melaksanakan sholat subuh, ia merasakan sakit di dada. Rasanya seperti sesak, dan ia terjatuh pingsan di atas sajadah. Warga yang mendengar kabar tersebut segera bergegas datang ke rumahnya. Mereka membawa Kiai Hamid ke rumah sakit. Namun dokter mengatakan bahwa Kiai Hamid hanya menderita kelelahan yang cukup berat. Setelah beberapa hari dirawat, Kiai Hamid pun sembuh dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Namun, sejak kejadian itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia semakin merenung, dan dalam setiap kesempatan, ia berbicara tentang pentingnya introspeksi diri. Kiai Hamid mulai lebih banyak menceritakan pengalaman hidupnya dan bagaimana ia merasa semakin dekat dengan Allah melalui perjalanan spiritualnya. Suatu hari, setelah selesai mengisi pengajian, Kiai Hamid merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia merasakan ada sesuatu yang mengganggu dalam tubuhnya. Dengan susah payah, ia berjalan pulang ke rumahnya. Setelah beberapa waktu, Kiai Hamid pun jatuh sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Warga sekitar yang mencintainya segera mengirimkan doa dan berharap agar beliau segera sembuh. Namun, tubuh Kiai Hamid semakin hari semakin lemah. Warga mulai khawatir, dan mereka mulai berkumpul di rumahnya, membaca doa dan surah-surah Al-Quran. Suasana semakin penuh harapan, meskipun di hati mereka juga ada kecemasan. Akhirnya, setelah beberapa hari yang penuh perjuangan, Kiai Hamid menghembuskan napas terakhirnya. Kematian sang ulama itu membawa kesedihan mendalam bagi seluruh warga desa.
Jenazah Kiai Hamid segera dimakamkan dengan penuh penghormatan. Semua warga datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka yang hadir mengenang jasa-jasa Kiai Hamid, mengenang setiap ceramahnya yang memberi pencerahan, dan mengenang setiap tindakan baik yang ia lakukan selama hidupnya. Namun, di balik itu, ada yang aneh terjadi. Beberapa malam setelah pemakaman, seorang teman dekat Kiai Hamid yang bernama Ustadz Farhan, yang juga seorang ahli tafsir, bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Kiai Hamid di alam kubur. Sang ulama itu tampak tersiksa, dikelilingi oleh ular-ular besar yang melilit tubuhnya. Ular-ular tersebut menggigit dan menyengat tubuh Kiai Hamid tanpa henti. Teman Kiai Hamid yang melihatnya dalam mimpi itu terkejut dan merasa sangat cemas. Pagi harinya, ia segera menuju makam Kiai Hamid dengan hati yang gelisah, dan menceritakan mimpinya kepada beberapa orang ahli agama. Setelah menceritakan mimpi yang mengerikan itu, Ustadz Farhan merasa gelisah dan tidak bisa tenang. Ia duduk termenung di depan makam Kiai Hamid, mencoba merenungkan makna dari mimpi yang baru saja ia alami. Ustadz Farhan adalah seorang yang mendalam dalam ilmunya, tidak hanya dalam tafsir Al-Quran, tetapi juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas. Ia sangat yakin bahwa mimpi yang ia alami bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah petunjuk yang harus segera ditindaklanjuti. Ustadz Farhan merasa cemas, seolah ada yang tidak beres. Ia mendekati beberapa orang yang ahli dalam membaca tanda-tanda spiritual dan meminta pendapat mereka. Para ahli itu pun memeriksa dengan seksama, mencoba merasakan adanya energi yang berbeda di sekitar makam Kiai Hamid. Mereka merasakan adanya kegelisahan yang tak biasa, seolah ada suatu kekuatan yang menghalangi kedamaian di tempat itu. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual tertentu, berdoa bersama, dan membaca beberapa surah Al-Quran untuk mencari jawaban atas kejadian aneh yang sedang terjadi. Selama beberapa malam berturut-turut, mereka berkumpul di makam Kiai Hamid, berharap agar petunjuk atau tanda yang mereka cari bisa datang dengan jelas. Pada malam keempat, saat para ahli agama itu sedang melaksanakan doa, mereka merasakan getaran yang kuat di tanah makam Kiai Hamid. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam tampak bergerak sedikit, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam tanah. Para ahli itu terkejut, dan dengan cepat mereka melanjutkan doa mereka dengan lebih khusyuk dan penuh keyakinan. Salah satu dari mereka, seorang ustadz yang lebih senior, akhirnya berbicara dengan suara pelan. Ada sesuatu yang tersembunyi. Azab ini bukan tanpa alasan. Kita harus mencari tahu lebih dalam apa yang menyebabkan Kiai Hamid mendapatkan hukuman ini. Ustadz Farhan yang mendengar perkataan tersebut merasa semakin cemas. Ia tidak bisa membayangkan mengapa seorang ulama yang begitu dihormati dan penuh ilmu, yang sudah 10 kali menunaikan ibadah haji, harus mendapatkan azab seperti itu. Ia mulai menyadari bahwa mungkin ada hal yang selama ini tidak terlihat. Sesuatu yang tersembunyi dalam kehidupan Kiai Hamid. Beberapa hari kemudian, para ahli agama itu memutuskan untuk melakukan kajian mendalam tentang kehidupan Kiai Hamid. Mereka mengumpulkan saksi-saksi yang pernah berinteraksi dengan beliau, serta menggali informasi lebih jauh tentang setiap tindakan dan perbuatannya selama hidup. Setiap orang yang mereka temui menggambarkan Kiai Hamid sebagai sosok yang sangat taat. Namun ada satu hal yang mulai muncul di balik semua itu. Sesuatu yang tidak pernah disebutkan oleh siapapun selama ini. Kiai Hamid dikenal sebagai ulama yang sangat sibuk dengan urusan agama dan dunia. Namun seringkali ia terlewat dalam memperhatikan hubungan sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang mengungkapkan bahwa meskipun beliau sangat peduli terhadap sesama, terkadang beliau mengabaikan nasihat-nasihat kecil yang berkaitan dengan menghormati hak-hak orang lain. Ada cerita yang beredar bahwa Kiai Hamid pernah tidak sengaja menyakiti hati beberapa orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seiring berjalannya waktu, Ustadz Farhan mulai mengumpulkan lebih banyak cerita tentang Kiai Hamid. Meskipun banyak orang mengaku mendapatkan manfaat dari ajaran beliau, beberapa di antara mereka mengungkapkan bahwa Kiai Hamid terkadang terlalu sibuk dengan kegiatan spiritualnya, hingga melupakan hal-hal kecil yang juga penting dalam kehidupan sosial. Salah satunya adalah ketidakmampuan beliau untuk menyelesaikan perselisihan kecil dengan beberapa muridnya, yang sebenarnya bisa dihindari dengan komunikasi yang lebih baik. Pada suatu kesempatan, Ustadz Farhan menemukan sebuah kisah yang cukup mengejutkan. Ternyata,
Ada sebuah kejadian yang tidak banyak diketahui orang. Beberapa tahun sebelum kematiannya, Kiai Hamid pernah terlibat dalam sebuah perdebatan sengit dengan salah satu sahabat dekatnya. Perdebatan itu bukan hanya soal ilmu agama, tetapi juga soal pengelolaan harta dan sumber daya umat. Kiai Hamid merasa bahwa sahabatnya tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik, dan ia mengkritiknya dengan sangat tajam. Meskipun perdebatan itu sempat mereda, persahabatan mereka tidak lagi sehangat dulu. Kisah itu mengungkapkan bahwa meskipun Kiai Hamid sangat saleh dalam ibadah dan banyak menunaikan haji, ada hubungan sosial yang tidak terselesaikan dengan baik. Kecewa dengan sikap sahabatnya, Kiai Hamid sempat terbesit dalam hatinya untuk merasa lebih unggul dan lebih baik dari orang lain. Mungkin itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa ia mendapatkan ujian berat di alam kubur. Ustadz Farhan merasa hatinya semakin berat. Ia mulai menghubungkan mimpi yang ia alami dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Kiai Hamid. Azab yang diterima oleh Kiai Hamid bukan karena kurangnya ibadahnya, tetapi lebih karena adanya sikap yang kurang sempurna dalam menjalani kehidupan sosial. Kiai Hamid, meskipun sangat taat dalam menjalankan perintah Allah, lupa bahwa hak-hak sesama umat juga sangat penting dan tak bisa diabaikan begitu saja. Para ahli agama yang membantu Ustadz Farhan semakin yakin bahwa ada suatu pelajaran yang harus dipahami dari kejadian ini. Semua amal ibadah kita, sekaya apapun, tidak akan sempurna jika kita mengabaikan hak-hak orang lain. Kebaikan sosial dan keharmonisan hubungan antar sesama juga menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang harus dijaga. Kegelisahan Ustadz Farhan semakin mendalam. Ia merasa bahwa mimpi yang ia alami adalah sebuah peringatan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umat yang masih hidup. Jangan sampai kita terperangkap dalam ibadah yang hanya berfokus pada diri kita sendiri, sementara hubungan sosial dengan sesama justru terabaikan. Setelah beberapa malam yang penuh dengan doa dan kontemplasi, Ustadz Farhan merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Ia sadar, meskipun Kiai Hamid adalah seorang ulama yang sangat saleh, kematian beliau memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat yang masih hidup. Hal-hal kecil yang sering diabaikan, seperti hubungan sosial dan sikap terhadap sesama, ternyata sangat berpengaruh, bahkan pada kehidupan setelah kematian. Namun, kesedihan yang mendalam tidak bisa menghilangkan kenyataan bahwa Kiai Hamid telah tiada. Meskipun para ahli agama dan Ustadz Farhan telah berusaha mencari jalan untuk menghapuskan azab yang diterima Kiai Hamid, mereka sadar bahwa segala sesuatu ada pada takdir Allah. Azab kubur yang dialami oleh Kiai Hamid tidaklah tanpa sebab, dan meskipun ia sudah banyak beribadah, permasalahan yang belum diselesaikan selama hidupnya tetap menjadi hal yang perlu diakui. Beberapa orang yang dekat dengan Kiai Hamid mulai menyadari bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membersihkan hati dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Mereka mulai introspeksi diri, mulai dari diri sendiri, untuk lebih menjaga hubungan sosial dan tidak menganggap remeh setiap tindakan mereka terhadap orang lain. Banyak yang mengaku merasa tertampar dengan kejadian ini, dan mereka mulai berusaha untuk lebih menjaga akhlak, berbicara dengan baik, dan menghormati orang lain. Sementara itu, Ustadz Farhan, yang telah lama merasa cemas dan bingung dengan kejadian ini, akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual. Ia ingin memastikan apakah masih ada cara untuk membantu Kiai Hamid, meskipun ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengubah nasib sang ulama. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tetap berharap agar Allah memberikan petunjuk yang lebih jelas. Dalam perjalanannya, Ustadz Farhan bertemu dengan seorang kiai tua yang dikenal memiliki banyak pengalaman spiritual. Kiai tua itu sudah sangat bijaksana, dan setiap kata yang ia ucapkan seolah penuh dengan makna yang mendalam. Ustadz Farhan menceritakan segala sesuatu yang terjadi, mulai dari mimpinya hingga azab yang menimpa Kiai Hamid. Kiai tua itu mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Kita semua tidak sempurna, bahkan orang yang paling saleh sekalipun. Namun, kita harus ingat bahwa kehidupan ini adalah ujian. Allah memberikan ujian kepada hambanya untuk menguji kesabaran dan ketakwaan. Dalam hidup Kiai Hamid, mungkin ada hal-hal yang ia abaikan, tetapi itu adalah pelajaran untuk kita semua." Ustadz Farhan merasa ada kelegaan di hatinya setelah mendengar kata-kata tersebut. Ia menyadari bahwa meskipun Kiai Hamid telah meninggalkan dunia ini,
pelajaran yang bisa dipetik dari hidupnya tetap sangat berharga. Kiai Hamid tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga tentang pentingnya menjaga hubungan sosial dan akhlak. Ini adalah pelajaran yang akan diingat oleh umat yang masih hidup, agar mereka tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Setelah pertemuan itu, Ustadz Farhan merasa lebih tenang. Ia kembali ke desa dengan pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan dan kematian. Meskipun ia tidak bisa mengubah nasib Kiai Hamid, ia merasa bertanggung jawab untuk menyebarkan pelajaran yang didapatnya kepada umat. Ia mulai lebih sering mengingatkan masyarakat desa tentang pentingnya menjaga hubungan sosial yang baik, serta bagaimana segala amalan ibadah kita seharusnya seimbang dengan amal sosial. Malam-malam di desa itu mulai terasa lebih penuh dengan doa dan muhasabah. Warga mulai lebih peduli dengan satu sama lain. Mereka saling mengingatkan untuk tidak mengabaikan hak-hak orang lain, dan untuk selalu menjaga akhlak dan niat baik dalam setiap tindakan. Setiap kali mereka berbicara, mereka lebih berhati-hati agar tidak melukai perasaan orang lain, dan mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin pernah mereka lakukan, sekecil apapun itu. Namun, meskipun kehidupan di desa mulai berubah menjadi lebih baik, Ustadz Farhan dan beberapa orang yang terlibat dalam peristiwa ini merasa ada satu hal yang masih mengganggu. Mereka merasa bahwa meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki keadaan, azab yang diterima oleh Kiai Hamid masih memberikan rasa ketidakpastian dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa hanya Allah yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa hal tersebut bisa terjadi pada Kiai Hamid, seorang ulama yang sangat dihormati. Di malam yang sunyi, Ustadz Farhan kembali duduk di makam Kiai Hamid. Ia merasa bahwa meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab, ia tidak boleh berhenti berusaha. Sebuah perasaan lega mulai menyelusup ke dalam hatinya. Ia menyadari bahwa Kiai Hamid, meskipun telah meninggalkan dunia ini, telah meninggalkan banyak pelajaran berharga yang bisa diteruskan oleh umat. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Ustadz Farhan berdoa dengan tulus, memohon kepada Allah agar memberikan ampunan kepada Kiai Hamid dan agar seluruh umat bisa belajar dari kehidupan dan kematian beliau. Ia berharap agar ujian yang diterima oleh Kiai Hamid menjadi pelajaran yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Dan begitu, hidup di desa itu pun berubah. Warga semakin menghargai satu sama lain, menjaga hubungan dengan baik, dan berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Mereka belajar bahwa ibadah yang sempurna bukan hanya yang terlihat di luar, tetapi juga yang tertanam dalam hati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hari-hari berlalu, dan meskipun perubahan mulai terlihat di masyarakat desa, ada sebuah perasaan yang masih mengganjal di hati Ustadz Farhan. Meskipun banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah hidup Kiai Hamid, ada satu hal yang masih ia rasa belum sepenuhnya terjawab. Kenapa Kiai Hamid yang begitu saleh, yang sudah berkali-kali menunaikan ibadah haji, bisa menerima azab yang begitu mengerikan? Mimpi yang ia alami dan kejadian-kejadian yang menyusulnya masih membayangi pikirannya. Malam itu, saat Ustadz Farhan duduk termenung di ruang tamu rumahnya, sebuah kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya, dan sebuah angin kencang masuk, membawa selembar surat yang terbang di udara, lalu mendarat di meja tepat di depannya. Surat itu tampak kuno, dengan tulisan yang sangat rapi, meskipun terlihat agak usang. Ustadz Farhan membuka surat itu dengan hati-hati, dan seketika ia merasa ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Surat itu berisi sebuah pesan yang sangat mengejutkan. Tulisan di dalamnya berbunyi, "Wahai Ustadz Farhan, jangan biarkan penyesalan membelenggu hatimu. Azab yang diterima oleh Kiai Hamid bukanlah karena kelemahan dalam ibadah, tetapi karena satu hal yang sering terlewat dalam setiap amalannya. Terkadang, meskipun seseorang tampak baik dan taat, ada hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya yang belum terselesaikan. Sebelum menghakimi, carilah apa yang belum kamu pahami. Pergilah ke tempat yang Kiai Hamid sering kunjungi. Di sana kamu akan menemukan kunci untuk menyelesaikan semua ini." Ustadz Farhan merasa sangat terkejut, bahkan sedikit cemas. Ia tidak tahu dari mana surat itu berasal, tetapi setiap kata yang tertulis terasa begitu jelas dan benar. Tanpa berpikir panjang,
Ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang ada dalam surat itu. Ia tahu bahwa ada hal yang lebih besar yang perlu ditemukan, sesuatu yang mungkin bisa menyelesaikan semua kebingungannya mengenai azab yang menimpa Kiai Hamid. Keesokan harinya, Ustadz Farhan mempersiapkan diri untuk pergi ke sebuah tempat yang sering dikunjungi oleh Kiai Hamid, sebuah masjid kecil di luar desa, yang sering dijadikan tempat untuk berkumpulnya para ulama dan belajar. Tempat itu dikenal sebagai tempat yang penuh dengan sejarah dan ilmu, namun jarang sekali ada orang yang benar-benar tahu tentang apa yang terjadi di balik dinding masjid tersebut. Saat Ustadz Farhan tiba di masjid itu, suasana terasa sangat berbeda. Meskipun tempat itu tampak sederhana, ia merasa seperti ada energi yang sangat kuat di dalamnya. Ia masuk dengan hati-hati, seolah tempat itu menyambutnya. Begitu memasuki ruang utama masjid, ia melihat sebuah lemari kayu tua yang terletak di pojok ruangan. Lemari itu tampaknya sudah sangat lama, dengan ukiran-ukiran yang samar dan hampir terlupakan. Penasaran, Ustadz Farhan mendekati lemari itu dan membuka pintunya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terbuat dengan sangat rapi, dan di atas kotak itu terdapat sebuah tulisan kecil yang hampir tak terbaca. Dengan gemetar, Ustadz Farhan membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah buku tua yang tampaknya milik Kiai Hamid. Buku itu terlihat sangat usang, dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Namun, begitu ia membuka halaman pertama, ia menemukan tulisan tangan Kiai Hamid yang sangat rapi. Ternyata, buku itu adalah catatan pribadi milik Kiai Hamid, berisi renungan-renungan spiritual dan perjalanan hidup beliau. Namun, di antara halaman-halaman itu, ada satu bagian yang sangat mencolok. Pada halaman tertentu, Kiai Hamid menulis sebuah pengakuan yang sangat pribadi dan mendalam. Aku pernah terlena oleh kebesaran ibadahku. Aku terlalu fokus pada ritual besar, seperti haji dan sholat, namun aku sering melupakan hak-hak sesama. Aku merasa aku telah cukup taat, namun aku tidak menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutku, setiap tindakan kecil yang aku lakukan, bisa membawa dampak yang besar. Terkadang, aku tidak cukup menghargai orang-orang di sekitarku. Aku tidak cukup sabar, dan aku tidak cukup menyelesaikan masalah kecil yang berlarut-larut. Ustadz Farhan terkejut membaca tulisan itu. Ia menyadari bahwa meskipun Kiai Hamid adalah sosok yang begitu saleh, ada beban di hati beliau yang tidak pernah terungkap kepada orang lain. Ternyata, Kiai Hamid sendiri menyadari bahwa selama hidupnya, ia sering terjebak dalam kesibukannya, terlalu fokus pada ibadah ritual dan lupa untuk benar-benar menyelesaikan hubungan sosialnya dengan sempurna. Tulisan itu berlanjut. Aku berharap aku bisa kembali memperbaiki semua itu. Tetapi aku merasa sudah terlambat. Semoga apa yang terjadi padaku menjadi pelajaran bagi umat yang masih hidup. Air mata mulai mengalir di pipi Ustadz Farhan. Ia menyadari bahwa inilah jawabannya. Azab yang diterima oleh Kiai Hamid bukanlah semata-mata akibat dosa besar yang tak termaafkan, tetapi akibat ketidaksempurnaan dalam mengelola hubungan dengan sesama. Kiai Hamid, meskipun begitu dekat dengan Allah, terkadang lupa bahwa kebersihan hati tidak hanya diukur dengan ibadah ritual, tetapi juga dengan akhlak terhadap orang lain. Ustadz Farhan menghabiskan beberapa jam di masjid itu, membaca setiap kata yang ditulis oleh Kiai Hamid dengan hati-hati. Ia merasa mendapatkan sebuah pemahaman yang dalam tentang kehidupan, tentang kesempurnaan yang tidak hanya dilihat dari amalan ibadah, tetapi juga dari cara kita berinteraksi dengan orang lain. Setelah membaca buku itu, Ustadz Farhan memutuskan untuk kembali ke desa dan menceritakan apa yang telah ia temukan. Ia ingin agar semua orang tahu bahwa hidup ini adalah ujian yang sangat kompleks. Bukan hanya ibadah yang penting, tetapi juga hubungan sosial dan akhlak yang kita tunjukkan kepada sesama. Keesokan harinya, setelah menemukan buku yang ditinggalkan oleh Kiai Hamid, Ustadz Farhan kembali ke desa dengan hati yang penuh dengan kesedihan sekaligus pencerahan. Dalam perjalanan pulangnya, ia merenung panjang tentang apa yang telah ditemukan di masjid kecil itu. Buku yang ditulis oleh Kiai Hamid memberikan penjelasan yang sangat mendalam tentang kehidupan ulama tersebut, bahwa meskipun beliau telah banyak beribadah, ada satu hal yang ternyata belum tuntas dalam perjalanan spiritualnya, hubungan dengan sesama umat. Setibanya di desa, Ustadz Farhan segera mengumpulkan warga untuk sebuah pertemuan penting. Di dalam pertemuan itu,
Ia menceritakan semuanya, tentang apa yang telah ia temukan di masjid, tentang buku yang ditulis oleh Kiai Hamid, dan tentang pengakuan Kiai Hamid atas kekurangannya dalam menjalani hidup. Ustadz Farhan berbicara dengan penuh emosi, seolah membagikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi semua yang hadir. Saudaraku, kata Ustadz Farhan dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Apa yang terjadi pada Kiai Hamid adalah pelajaran untuk kita semua. Dia memang seorang ulama yang saleh, yang sudah menunaikan haji berkali-kali, tetapi dalam perjalanan hidupnya, beliau juga lupa untuk menyelesaikan hubungan dengan sesama umat. Beliau terlalu fokus pada ibadah ritual dan terkadang terabaikan hak-hak orang lain. Warga yang mendengar cerita itu terdiam. Beberapa di antara mereka terkejut, sementara yang lain mulai merenung, menyadari bahwa mereka juga mungkin pernah terjebak dalam kesibukan ibadah mereka tanpa memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Ustadz Farhan melanjutkan, kita harus belajar bahwa kesempurnaan tidak hanya ada dalam ibadah kita kepada Allah, tetapi juga dalam bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita menjaga hubungan sosial kita. Ibadah yang baik adalah ibadah yang membawa manfaat bagi orang lain, yang menciptakan kedamaian dan kebahagiaan di tengah masyarakat. Setelah mendengar penjelasan Ustadz Farhan, beberapa warga mulai berbicara, mengungkapkan penyesalan mereka atas sikap yang terkadang tidak menghargai orang lain. Salah seorang warga bernama Pak Yono, yang selama ini dikenal sangat taat beribadah namun seringkali keras kepala dalam berinteraksi dengan orang lain, mulai berbicara. Saya mengakui, saya seringkali lebih memikirkan diri sendiri. Kadang-kadang, saya lupa untuk mendengarkan orang lain atau bahkan menyelesaikan masalah kecil yang terjadi di sekitar saya. Saya minta maaf kepada kalian semua. Begitu juga dengan Ibu Siti, seorang ibu yang selalu menjaga rumah dan keluarganya dengan baik, namun terkadang melupakan pentingnya berbicara dengan lembut kepada orang lain, terutama kepada tetangga yang membutuhkan. Saya merasa sangat bersalah, katanya dengan suara penuh haru. Saya selalu sibuk dengan urusan rumah tangga, dan terkadang saya tidak memberi perhatian pada orang-orang yang membutuhkan bantuan di sekitar saya. Saya berjanji akan berubah. Perlahan-lahan, suasana di desa itu berubah. Setiap hari, warga mulai lebih memperhatikan hubungan sosial mereka. Mereka mulai saling mengingatkan untuk berbicara dengan lebih lembut, saling menghormati, dan menyelesaikan setiap perselisihan dengan cara yang baik. Ada yang mulai menyantuni anak yatim dan orang miskin, sementara yang lain membuka pintu rumah mereka untuk membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. Satu demi satu, warga desa mulai menunjukkan perubahan yang signifikan dalam sikap mereka. Mereka tidak hanya sibuk dengan ibadah pribadi, tetapi juga dengan kebaikan sosial. Mereka mulai mengerti bahwa menjaga hubungan dengan sesama adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Kebaikan yang ditunjukkan kepada orang lain adalah bentuk dari ketakwaan yang sesungguhnya, yang akan mendekatkan mereka kepada Allah. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, desa yang dulu biasa-biasa saja kini menjadi tempat yang lebih harmonis. Warga yang sebelumnya terpecah karena perbedaan pendapat atau masalah kecil, kini saling bahu-membahu membangun komunitas yang penuh kasih sayang. Mereka saling memberi dukungan, bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal semangat dan kebersamaan. Dalam setiap pertemuan, mereka berbagi cerita, berbagi nasihat, dan saling mengingatkan untuk tidak hanya fokus pada ibadah besar, tetapi juga pada amalan-amalan kecil yang membawa kedamaian bagi banyak orang. Di akhir tahun, Ustadz Farhan kembali berdiri di mimbar masjid, kali ini dengan rasa bangga dan haru. Ia melihat perubahan besar di depan matanya. Warga desa yang dulunya terpecah, kini menjadi satu komunitas yang saling mendukung. Kehidupan spiritual mereka semakin mendalam, dan hubungan sosial mereka semakin erat. Ustadz Farhan berdoa dengan penuh khusyuk, memohon kepada Allah agar terus memberikan petunjuk kepada mereka semua agar dapat hidup dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang kita pelajari dari Kiai Hamid, Ustadz Farhan berkata dengan suara yang tegas namun lembut, adalah bahwa kehidupan ini adalah ujian yang tidak hanya melibatkan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita dengan sesama. Ibadah kita tidak akan sempurna jika kita tidak menjaga akhlak, tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, setiap amal yang kita lakukan, baik yang besar maupun yang kecil, akan dihitung oleh Allah.
dan setiap kebaikan yang kita sebarkan akan kembali kepada kita. Warga desa pun mengangguk, meresapi kata-kata Ustadz Farhan. Mereka merasa bahwa mereka telah menemukan jalan yang lebih terang, jalan yang tidak hanya mengutamakan ibadah pribadi, tetapi juga memperhatikan kebaikan sosial. Mereka tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian, dan mereka bertekad untuk tidak mengabaikan apapun, baik hubungan mereka dengan Allah maupun dengan sesama umat. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di desa itu semakin berubah. Warga yang dulu sibuk dengan urusan pribadi mereka kini mulai lebih sadar akan pentingnya kebersamaan. Ada semangat yang mengalir di setiap sudut desa, semangat yang diilhami oleh kisah hidup Kiai Hamid dan pelajaran yang diambil dari perjalanan spiritualnya. Namun, meskipun perubahan ini terlihat nyata, perasaan yang mendalam tetap ada dalam hati setiap orang di desa itu. Mereka merasa bahwa meskipun banyak yang telah diperbaiki, ada sesuatu yang lebih besar yang masih harus mereka pelajari. Ustadz Farhan, yang sejak awal memimpin perubahan ini, merasa semakin kuat dalam keyakinannya. Ia menyadari bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya sekadar hasil dari ceramah atau ajaran agama, tetapi juga dari pengalaman yang dihadapi oleh setiap individu. Pelajaran terbesar yang bisa diambil dari Kiai Hamid adalah bahwa kesempurnaan ibadah tidak hanya terletak pada ritual yang dilakukan, tetapi pada kualitas hubungan kita dengan orang lain, serta kesadaran kita akan setiap amal yang kita perbuat. Pada suatu hari, beberapa bulan setelah perubahan besar tersebut, Ustadz Farhan kembali mengunjungi makam Kiai Hamid, tempat yang telah banyak memberi pelajaran kepada umat. Ia berdiri di depan makam tersebut dengan penuh penghormatan. Di tengah heningnya suasana, ia merenung panjang tentang perjalanan yang telah dilalui oleh Kiai Hamid. Meskipun sang ulama telah tiada, warisan ajaran beliau hidup terus di hati orang-orang yang telah terinspirasi oleh kehidupannya. Ya Allah, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Ustadz Farhan berdoa dengan penuh khusyuk. Semoga segala amal yang telah Kiai Hamid lakukan diterima di sisi MU, dan semoga kami bisa menjadi penerus ajaran beliau. Kami sadar bahwa kami tidak sempurna, tetapi dengan rahmat MU, kami berharap bisa menjadi umat yang lebih baik. Setelah beberapa saat berdoa, Ustadz Farhan merasa ada kedamaian yang menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa meskipun Kiai Hamid tidak lagi ada di dunia ini, ajaran dan teladan yang ditinggalkannya akan terus hidup. Kiai Hamid telah memberi contoh nyata bahwa setiap manusia, tidak peduli seberapa besar amal ibadahnya, tetap harus menjaga hubungan dengan sesama, dengan hati yang tulus dan penuh rasa hormat. Beberapa hari kemudian, diadakan sebuah acara besar di desa untuk mengenang Kiai Hamid. Acara ini bukan hanya sekadar mengenang jasa-jasanya, tetapi juga untuk merayakan perubahan yang telah terjadi di desa itu. Setiap warga yang hadir di acara tersebut membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menggambarkan perubahan dalam diri mereka. Ada yang membawa nasi tumpeng untuk berbagi dengan tetangga, ada yang membawa hadiah kecil sebagai tanda penghargaan terhadap kebaikan yang telah mereka terima, dan ada pula yang menyumbangkan waktu dan tenaga untuk membantu orang yang membutuhkan. Ustadz Farhan memberikan pidato yang mengharukan di depan warga. Saudaraku, hari ini kita tidak hanya mengenang Kiai Hamid, tetapi kita juga merayakan perubahan yang telah terjadi di dalam diri kita. Kita telah belajar bahwa ibadah tidak hanya diukur dari banyaknya ritual yang kita lakukan, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan sesama. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, walaupun sekecil apapun, akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak kita duga. Acara tersebut berlangsung penuh dengan kehangatan. Warga desa merasa semakin dekat satu sama lain, dan mereka semua merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah keluarga besar yang saling peduli. Perubahan yang terjadi di desa itu tidak hanya bersifat sementara, tetapi telah tertanam dalam diri setiap orang. Mereka merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Di akhir acara, Ustadz Farhan mengingatkan semua orang bahwa hidup ini adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap amal yang dilakukan, setiap hubungan yang dibangun, semuanya akan dihitung oleh Allah. Semoga kita semua bisa menjadi umat yang selalu menjaga hak-hak orang lain, yang tidak hanya sibuk dengan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan mereka yang membutuhkan, katanya dengan penuh harap. Malam itu,
Suasana di desa terasa lebih damai dari sebelumnya. Lampu-lampu rumah yang menyala, tawa anak-anak yang bermain, dan suara doa yang terdengar dari masjid, semuanya menciptakan suasana yang penuh dengan kedamaian. Desa yang dulu biasa-biasa saja kini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang dihuni oleh orang-orang yang saling mendukung, peduli, dan memahami pentingnya menjaga hubungan dengan sesama. Ustadz Farhan kembali pulang ke rumahnya, merasa bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia tahu bahwa meskipun desa ini telah berubah, masih banyak yang harus dilakukan untuk terus menjaga kebersamaan ini. Ia berdoa agar setiap langkah yang diambil oleh warga desa, dan setiap amal yang mereka lakukan, senantiasa diberkahi oleh Allah. Ya Allah, semoga kami selalu diberi petunjuk untuk terus berjalan di jalan yang benar, untuk selalu menjaga hati dan hubungan kami dengan sesama. Jadikanlah kami umat yang selalu memperhatikan hak-hak orang lain, dan semoga segala amal kami diterima di sisi MU. Ustadz Farhan berdoa dalam hati. Dengan keyakinan dan harapan itu, ia menatap masa depan desa ini, yang kini telah menjadi tempat yang lebih baik, tempat yang penuh dengan kasih sayang, pengertian, dan kedamaian. Dan meskipun Kiai Hamid telah tiada, ajaran-ajaran beliau akan terus hidup, membawa cahaya bagi generasi yang akan datang. Waktu terus berlalu, dan desa itu semakin dikenal oleh banyak orang. Tidak hanya karena perubahan positif yang terjadi, tetapi juga karena kisah kehidupan Kiai Hamid yang terus hidup di hati masyarakat. Setiap kali ada yang berbicara tentang beliau, mereka tidak hanya mengenang kebesaran ilmu dan ibadahnya, tetapi juga betapa pentingnya menjaga hubungan antar sesama, sebuah pelajaran yang kini menjadi pedoman hidup bagi warga desa. Suasana desa yang dulu sederhana kini terasa lebih harmonis. Warga mulai lebih peduli satu sama lain. Mereka tidak hanya menjaga hubungan dengan sesama warga desa, tetapi juga dengan orang luar yang datang berkunjung. Setiap kedatangan tamu di desa tersebut disambut dengan penuh rasa hormat, dengan perhatian terhadap kebutuhan dan kenyamanan mereka. Masyarakat desa semakin merasa seperti satu keluarga besar, yang saling menguatkan dan saling membantu. Namun, perubahan ini bukan tanpa tantangan. Terkadang, meskipun mereka berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain, konflik kecil tetap muncul. Ada ketidaksepahaman, perbedaan pendapat, dan kejadian-kejadian yang menguji ketahanan hubungan sosial mereka. Tapi kali ini, mereka tidak langsung terperangkap dalam perasaan marah atau kecewa. Sebaliknya, mereka mulai belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bijaksana. Ustadz Farhan, yang selama ini menjadi pemimpin dalam perubahan tersebut, merasa bahwa tugasnya belum selesai. Meski desa sudah jauh lebih baik, ia tahu bahwa menjaga keharmonisan ini memerlukan usaha yang berkelanjutan. Ia mengajak warga untuk terus saling mengingatkan dan membantu satu sama lain dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih dekat kepada Allah. Suatu hari, saat sedang berbicara dengan beberapa pemuda di desa, Ustadz Farhan mengatakan, "Saudaraku, kita telah banyak belajar dari Kiai Hamid. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang banyaknya ibadah ritual yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan, yang lebih penting, bagaimana kita menjaga niat kita agar selalu lurus hanya karena Allah." Pemuda-pemuda itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka mulai memahami bahwa ajaran Kiai Hamid bukan hanya untuk mereka yang sudah lanjut usia, tetapi juga untuk generasi muda. Mereka juga merasakan pentingnya menjaga hubungan yang baik, tidak hanya dengan sesama umat Islam, tetapi dengan seluruh manusia, apapun latar belakang mereka. Semua yang kita lakukan di dunia ini, lanjut Ustadz Farhan, akan ada dampaknya di kehidupan setelah mati. Jangan sampai kita merasa cukup hanya dengan ibadah pribadi tanpa memperhatikan lingkungan sekitar kita. Setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, baik itu positif maupun negatif. Kebaikan yang kita sebarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Mendengar kata-kata Ustadz Farhan, para pemuda itu mulai merenung. Mereka sadar bahwa tugas mereka tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat di sekitar mereka. Mereka mulai memikirkan cara untuk membawa perubahan lebih lanjut, untuk menjaga desa ini tetap damai dan penuh berkah. Banyak di antara mereka yang mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial,
membantu anak-anak yang kurang mampu, mengadakan program pengajian, dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Tidak lama setelah itu, sebuah acara besar digelar di desa untuk merayakan perubahan besar yang telah terjadi. Warga desa mengundang orang-orang dari luar desa untuk melihat bagaimana sebuah komunitas dapat berubah dengan kekuatan kebaikan sosial. Dalam acara itu, mereka mengadakan bazar amal, di mana hasil dari penjualan barang-barang bekas dan hasil pertanian digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di luar desa. Kegiatan tersebut menjadi sangat sukses dan mendapat pujian dari banyak pihak. Mereka mulai menunjukkan kepada dunia bahwa sebuah komunitas bisa hidup dengan damai jika mereka peduli satu sama lain, mengutamakan persatuan, dan saling menghargai. Desa yang dulunya hanya dikenal sebagai tempat kecil di pinggiran, kini menjadi contoh bagi banyak desa lain di sekitarnya. Malam itu, setelah acara selesai, Ustadz Farhan kembali mengingat Kiai Hamid. Ia berdiri di depan makam Kiai Hamid dengan rasa terima kasih yang mendalam. Kiai Hamid, semoga engkau menerima amal baik yang kami lakukan. Doa Ustadz Farhan. Semoga ajaranmu tetap hidup di hati kami, dan semoga kami bisa terus melanjutkan perjuanganmu dalam menyebarkan kebaikan. Ketika Ustadz Farhan menundukkan kepala, sebuah perasaan damai menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa meskipun Kiai Hamid telah tiada, warisan ajaran beliau akan terus hidup di hati setiap orang yang pernah belajar darinya. Kebaikan yang ditanamkan oleh Kiai Hamid akan terus berbuah sepanjang zaman, dan desa ini akan selalu menjadi bukti nyata bahwa sebuah komunitas yang hidup dengan kebaikan dan kebersamaan akan selalu mendapat keberkahan. Dalam perjalanan pulang, Ustadz Farhan melihat langit malam yang penuh bintang. Ia merasa bahwa di balik segala ujian yang telah dilalui, ada kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang datang dari kedamaian hati dan rasa syukur kepada Allah. Semoga kami selalu diberi petunjuk untuk terus berjalan di jalan yang benar, bisiknya dalam hati, dan semoga setiap langkah kami selalu membawa berkah. Dan dengan itu, kehidupan di desa tersebut terus berjalan. Perubahan yang dimulai dengan satu orang, Kiai Hamid, telah menyebar ke seluruh desa. Warisan beliau tak akan pernah hilang, karena kebaikan yang ditanamkan tidak akan pernah terhapuskan. Desa itu terus berkembang, semakin kuat dalam kebersamaan, dan semakin dekat kepada Allah. Kisah seorang ulama yang menerima azab kubur berupa banyak ular, meskipun telah menunaikan ibadah haji 10 kali, mengajarkan kita bahwa kesalehan ritual tidak cukup tanpa diimbangi dengan akhlak sosial yang baik. Meskipun beliau dikenal sebagai sosok yang taat beribadah, ternyata ada aspek dalam hubungan sosial yang belum beliau sempurnakan, seperti yang tercermin dalam catatan pribadinya yang ditemukan oleh Ustadz Farhan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Ayat ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama, sebagai bagian dari keimanan.